الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Shadaqallahul Azim. Yang sama kita hormati dan muliakan Ketua BKM Masjid Al-Falah beserta seluruh jajaran pengurus, yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua Komunitas Berani Hijrah beserta seluruh pengurus dan anggota, yang kami muliakan para ustaz, para alim ulama, guru-guru kita, yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ibu seluruh jemaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tetapi nama itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tamu Allah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari istimewa karena hari ini adalah hari Jumat. Kita berada di hari yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai penghulunya hari. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, yang disebut dengan Sayyidul Syuhur, penghulunya seluruh bulan. Kemudian hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa menikmati sholat subuh secara berjamaah. Siapa yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling terbaik yang ada di permukaan bumi ini. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul bersama orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fima indah. Bahwa tidaklah sebuah komunitas, tidaklah sebuah jamaah, mereka kemudian berkumpulnya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain ngumpul-ngumpulnya? Yatluna kitab Allah, mereka sama-sama membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu, mereka mentadarusnya, mentadaburinya. Kecuali Allah berikan 4 keistimewaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan yang pertama ketenangan bagi orang-orang yang hadir di tempat itu. Insya Allah berikan ketenangan. Kalau tadi berangkat sedang galau, pulangnya insya Allah tenang. Dan hari ini bukankah ketenangan itu yang dicari oleh masing-masing orang? Orang bekerja ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, ujung-ujungnya apa? Supaya mendapatkan ketenangan. Orang rekreasi berangkat ke tempat-tempat
mendapatkan ketenangan. Tapi ketenangan itu yang hakiki ada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan kasih sayang. Maka insya Allah adik-adik dari komunitas Berani Hijrah sebagai kaum muhajirin hari ini, karena mereka berhijrah dari rumahnya, mereka berhijrah dari markasnya, hari ini berhijrah di Masjid Al-Falah. Bapak dan Ibu jemaah yang ada di Masjid Al-Falah sebagai kaum Ansor, orang-orang yang memberikan kontribusi di dalam dakwah ini, mereka menolong. Bapak dan Ibu siap mengulurkan tangan menyambut dengan gembira. Ini juga merupakan sebuah ibadah yang sangat indah. Allah turunkan kasih sayang antara muhajirin dan ansor. Allah turunkan kasih sayang, orang yang muhajirin mengorbankan waktu tenaganya untuk berhijrah meninggalkan kesenangannya. Bapak dan Ibu memberikan sesuatu yang bisa diberikan sebagai kontribusi. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita, tidak memandang orang lama atau orang baru, tidak memandang orang pendatang atau orang tempatan, tapi dua-duanya muhajirin dan ansor itu sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, Allah turunkan wa haffadhumul malaikah. Majelis ini kalau kita bisa melihat, masya Allah, Allah turunkan malaikat-malaikat terbaik Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Malaikat tidak akan turun kecuali majelis itu majelis bergengsi, karena malaikat tidak turun di sembarang tempat. Malaikat turun di majelis-majelis yang di dalamnya ada disebutkan nama Allah. Seandainya kita bisa melihat ke atap langit ini, kalau nampak malaikatnya insya Allah kita bubar semuanya. Tapi yakinlah, apa yang dikatakan Rasulullah itu bukanlah sesuatu hayalan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul enggak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu berdasarkan informasi yang hak dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man 'indah. Nama-nama kita insya Allah akan dipiralkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang kepingin viral namanya, buat yang aneh-aneh, buat yang nyeleneh-nyeleneh. Hari ini orang kepingin viral, mengeluarkan biaya yang besar, kadang mengorbankan nyawanya kadang-kadang supaya namanya viral. Tapi buat kita cukuplah hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Allah akan viralkan bahwa ada hamba-hamba Allah di permukaan bumi ini yang kemudian mereka punya kualitas-kualitas ibadah yang sangat istimewa, yang membuat cemburu para penghuni langit. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan hari Jumat, diberikan bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh, kemudian mengikuti ta'lim. Maka semua ini mudah-mudahan menjadi pemberat amal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa kabar Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Masih semangat Pak? Masih pagi soalnya ya. Kalau udah pagi-pagi nggak ada yang lapar, ini aneh. Ibu-ibu, apa kabar Bu? Nah, suaranya masih kencang ya, insya Allah. Masih 30-an lah insya Allah. Hari yang keberapa ini Bu? Hari yang keberapa kita berpuasa? 20. Kalau sudah pertanyaannya hari yang keberapa, berarti jawabannya nanti ujungnya tinggal berapa gitu ya. Nah, tinggal berapa? Kalau sudah tinggal berapa ini, hitungannya itu jadi lain ya. Ada yang udah nggak sabar ingin mengakhiri Ramadan. Ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak termasuk kelompok yang seperti itu ya. Kita masuk di hari yang ke-20, artinya tinggal sepertiga lagi Ramadan. Sepertiganya sepertiga akhir. Kalau sebuah perlombaan berarti sepertiga akhirnya itulah babak-babak final itu. Babak-babak final. Jemaah masjid kita terawihnya masih ramai Pak?
Masih ya? Rame yang di dalam apa rame yang di luar itu? Di dalam Pak ya? Alhamdulillah. Al-Falah luar biasa. Sesuai dengan namanya, semangatnya Al-Falah, meraih kemenangan. Kalau banyak di luar namanya Al-Ngalah itu. Mengalah jadinya. 10 hari terakhir para ulama kita mengatakan ibarat seekor kuda pacu yang berlari kencang, maka kuda itu akan berlari sekencang-kencangnya ketika dia tahu bahwa garis finish itu sudah semakin dekat. Artinya apa buat kita Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? 10 hari terakhir inilah saat-saat menentukan buat kita. Apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau kita keluar sebagai pecundang? Maka seekor kuda pacu di mana dia akan meningkatkan geraknya, meningkatkan tenaganya di akhir-akhir menjelang dekat finish. Maka kita pun menginginkan seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengingatkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita itu nanti dinilai, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala di mananya? Di akhir-akhirnya. Maka 10 hari terakhir ini bagi kita tentu bukanlah hari-hari biasa, tapi justru menjadi hari-hari istimewa. Karena kesempatan-kesempatan istimewa itu ada di 10 hari terakhir ini. Ibarat seseorang yang berbelanja, maka setelah beberapa hari di awal, beberapa pekan sebelumnya ada diskon, ada untung yang besar, belanja dikit untungnya besar, maka di 10 hari yang terakhir ini bukan hanya banjir diskon, tapi ada grand prize yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keuntungan yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjaga betul mana 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana Rasulullah menjaganya? Rasulullah melaksanakan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti tidak ngomong-ngomong Pak. Berdiam diri bukan gak gerak-gerak, itu mati namanya. Berdiam diri artinya tinggal, menetap di satu tempat. I'tikaf secara bahasa begitu. Maka ada orang yang betah menetap di satu tempat itu. Di mana? Di warung kopi dari pagi sampai sore. Ketika dibel sama istrinya, di mana Bang? Ini dek sedang i'tikaf kata Ustaz. I'tikaf di mana Bang? Warung kopi. Dari pagi sampai sore. I'tikaf. Nggak salah secara bahasa. Tapi supaya bahasa i'tikaf itu jangan dipelintir-pelintir, maka para ulama memberikan definisi bahwa i'tikaf yang dimaksud adalah tinggal berdiam diri di mana? Di masjid. Baik masjidnya itu masjid yang disebut dengan masjid jami. Ini bukan berarti Bapak harus ke Tanjung Morawa, karena masjid jami adanya di Tanjung Morawa. Masjid jami yang dimaksud adalah masjid yang dipergunakan untuk sholat Jumat. Karena tempat kita ada dibedakan ya Pak antara musola, masjid gitu ya. Pada dasarnya di mana di dalamnya ditegakkan sholat jamaah oleh masyarakat itu bisa disebut dengan masjid. Cuma dibedakan ada yang disebut dengan masjid jami. Jami artinya masjid yang dipergunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada yang masjid hanya untuk sholat berjamaah, tidak sholat Jumat yang kita sebut dengan musola. Alhamdulillah tempat kita ini Masya Allah luar biasa ini. Tempat yang sangat istimewa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah terindah bagi masyarakat. Bisa berapa Pak?
dusun 7. Allah hadiahkan satu rumahnya di tempat ini. Nah, kalau ada rumah Allah di satu tempat, itu berarti ada hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin istimewakan penduduknya. Tinggal bagaimana penduduknya mau tidak menjadi orang-orang istimewa itu. Saya yakin insya Allah dengan kerjasama dari BKN dan masyarakat, mudah-mudahan Masjid Al-Falah ini akan menjadi salah satu ikon di Tanjung Morawa. Bukan hanya ikon megahnya, tapi ikon dalam aktivitas dakwahnya. Saya yakin insya Allah dari sini nanti akan keluar aktivitas-aktivitas dakwah yang sangat luar biasa. Sejak dari anak balita sampai orang tua manula, segalanya difasilitasi oleh masjid ini. Kalau kita paham tentang itu, maka luar biasa. Maka insya Allah apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini paling tidak saya melihat ada 2 kelompok itu sudah ada di tempat ini. Yang mana itu? Imamun Adil saya tak tahu yang mana imam kita di sini. Pemimpin kita di sini saya pun belum tahu, baik aparat desa ataupun kepala dusun dan sebagainya. Tapi kita doakan mereka menjadi orang-orang yang adil. Yang kedua yang paling saya tahu bahwa di tempat ini lewat aktivitas yang dilakukan oleh komunitas Berani Hijrah tadi, ada syabun, ada pemuda-pemuda yang mereka itu menghiasi, menghabiskan, mengisi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Pak, nyari remaja, pemuda di masjid langka itu. Maka ibu-ibu kalau cari calon menantu, Bu, gak usah pusing-pusing, Bu. Gak usah buka Facebook, nyari WhatsApp, nyari cover boy, cover girl, gak payah, Bu. Bapak kalau ingin cari menantu gampang. Saya sering sampaikan di sekolah, kalian nanti kalau cari calon suami gampang aja. Mana? Datang subuh-subuh ke masjid, absen 2 bulan berturut-turut. Data itu siapa yang masuk ke masjid, didata. Begitu nampak ada orang yang istiqomah ke masjid, nah, itu bisa dicalonkan, bisa diunggulkan untuk jadi calon menantu. Ya Bu, nanti ibu-ibu pagi-pagi datang di depan gerbang, nah, catatin siapa itu yang masuk, cari tahu, Bu. Kan kepengen mendapatkan mantu yang soleh, ya Bu. Ingin mendapatkan pasangan untuk anak kita yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Yang pertama pemuda, anak muda yang punya gairah untuk menghiasi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah mengawali malam tadi pembukaan iktikaf di tempat ini. Tadi saya dengar 40 orang. Apalagi nanti malam insya Allah saya dengar jadi berapa itu kan? 100 orang ya? Masya Allah. Ada 40 yang terlihat, 60 yang tak terlihat. Siapa yang 60 itu boleh jadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kekuatannya 40 yang terlihat, tapi sesungguhnya di dalamnya ada kekuatan 100 orang insya Allah seperti itu. Itu yang kita inginkan. Berkumpul di masjid Allah masih jauh lebih baik. Walaupun Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah tadi, Bapak Penaziran mengatakan kita masih dibatasi oleh waktu dan agenda-agenda kita. Maka kalau kita mengikuti iktikaf yang sebenar-benar iktikaf, ya kita belum sampai ke sana lah Pak ya. Kalau yang sebenar-benar iktikaf kita nggak keluar dari masjid ini 10 hari. Siap Pak? Siap. Kita siap, Ibu nggak siap Pak? Ya Pak. Kita siap, Ibu nggak siap. Maka kita berlatih. Kita berlatih dari jam
11 malam sampai pagi, lalu kita beraktivitas seperti biasa. Atau kalau bahasa kita iktikaf kalau aja iktikaf. Ya, iktikaf kalau itu artinya malam kita masuk, kemudian kita pulang di pagi hari. Kita ingin mendapatkan spiritnya, kita ingin mendapatkan keberkahannya. Kalau kita belum bisa sepenuhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau kita belum bisa sepenuhnya, separuhnya pun minimal kita dapatkan. Bahkan ketika kita masuk ke masjid ini, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, niatkan untuk iktikaf. Ketika masuk ke masjid ini, niatkan untuk iktikaf. Yang suka melapangkan niatnya boleh nawaitu iktikaf lillahi ta'ala, sengaja saya iktikaf. Berapa lama iktikafnya? Para ulama mengatakan walaupun selama tumakninah di dalam sholat. Tumakninah dalam sholat itu kan gak lama ya. Gak ada kita sholat itu tumakninahnya 5 menit, itu gak ada. Selama tumakninah. Pesan pentingnya apa? Jangan lupakan untuk niat iktikaf di dalam masjid ini. Jadi itulah amalan cerdas yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan di awal tadi, surah Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk kita. Kalau kita ingin sebuah keuntungan, kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemenangan, kata Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa aktivitas yang harus kita lewati dan kita lakukan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bersama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap ada ayat Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan kata-kata iman, setiap ada ayat Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan kata-kata orang-orang yang beriman, artinya perintah yang selanjutnya atau larangan yang selanjutnya dari ayat itu ada kaitannya sama iman. Jadi kalau kita mengaku beriman kemudian ada perintah selanjutnya, maka perintah itu, aktivitas itu ada kaitan dengan iman. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika diawali dengan ayat-ayat yang bersifat iman, maka pekerjaan itu mustahil dapat dilaksanakan secara baik dan benar tanpa dengan landasan iman. Jadi kalau ada ayat puasa kemarin mungkin sudah populer dibacakan oleh guru-guru kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka perintah puasa itu ada kaitan sama iman. Jadi kalau bahasa kitanya, kalau nggak puasa diragukan keimanannya. Bahasa singkatnya begitu. Maka jangan iri kita kalau ada orang hari ini nggak puasa gitu kan, walaupun dia orang Islam, boleh jadi Islam tapi imannya diragukan. Yang kedua, mustahil puasa itu bisa kita laksanakan kalau bukan landasannya iman. Maka gak heran kita ada anak kecil yang sanggup puasa, ada orang besar gak sanggup puasa. Ini bukan perkara besar kecilnya badannya, bukan perkara tua muda umurnya, tapi perkara apa di sini? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau setiap ada ayat yang diawali dengan kata-kata iman, maka pekerjaan itu baik berupa perintah Allah atau larangan Allah ada kaitannya sama iman. Artinya pekerjaan itu penting. Yang kedua, mustahil bisa dilaksanakan kecuali dengan landasan iman kepada Allah. Apa sebab? Karena iman itu memiliki rasa. Iman itu akan membawa rasa. Halawatul iman,
manisnya iman. Kenapa seseorang mengerjakan aktivitas itu? Karena dia merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berkumpul adik-adik remaja malam hari ini? Padahal di luar tadi sudah disampaikan banyak peluang-peluang ya. Dengan HP kita, dengan segala-galanya bisa dapatkan kesenangan yang sesaat. Tapi berkumpul di tempat ini mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Nah, untuk mendapatkan manisnya iman itu, maka laksanakan aktivitas tadi dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah mendapatkan manisnya iman ibarat orang yang memiliki sesuatu, dan sesuatu itu apakah benda atau apapun itu namanya, berfungsi dengan baik. Ibu-ibu mau diberikan hadiah mobil, Bu. Nanti mau hari raya bapak belikan mobil untuk ibu, mau Bu? Nggak ada yang mau jawab, berarti nggak mau. Alhamdulillah Pak. Ibu mau dapat mobil apa THR, Bu? Dua-dua, Masya Allah, serakah banget. Dapat mobil ya Bu? Diberikan oleh bapak mobil, Bu, mobil baru, mobil mewah. Tapi kita nggak pandai bawanya, Bu. Iya kan? Kita nggak bisa membawanya, Bu. Maka mobil itu sedikit manfaat. Diberikan TV besar oleh bapak, selapangan bola lebarnya layarnya, tapi kita buta, nggak bisa melihat. Maka TV itu sedikit sekali manfaatnya. Kita diberikan handphone yang paling mahal, tapi kita tuli, nggak bisa dengar. Handphone ini apa fungsinya? Nggak berfungsi. Maka kita menginginkan apa yang kita punya itu bisa berfungsi dengan baik, bisa kita nikmati, baik bentuknya ataupun manfaat-manfaat lainnya. Sama seperti dengan iman. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan iman kepada kita, tapi banyak orang yang belum bisa merasakan manisnya iman itu. Jadi seolah-olah iman itu hanya jadi aksesoris gitu. Dia punya iman, tapi dia tidak bisa merasakan manisnya iman. Dia punya barang yang dirindu-rindukan oleh orang lain punya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mendapatkan manfaat dari benda itu. Maka oleh karena itu, padahal kalau sudah bisa mendapatkan manfaat dari benda itu, apa yang bisa dilakukan? Dahsyatnya iman itu sangat luar biasa buat kita bersama. Apa dahsyatnya iman buat kita? Yang berat jadi ringan, yang jauh akan terasa dekat, yang sulit pun akan menjadi mudah. Kalau ada iman, kalau manisnya iman sudah dirasakan, yang jauh terasa dekat. Iya. Datang ke masjid akan menjadi mudah. Padahal tidak semua orang bisa diberi kesempatan untuk datang ke masjid. Sering disampaikan kepada kita Bapak dan Ibu, perjalanan terjauh itu ke masjid, ya kan Pak? Yang paling jauh rumahnya dari masjid siapa Pak di sini Pak? Ada yang 10 kilo rumahnya dari masjid? Hari ini kayaknya enggak lah ya. Kalaupun ada yang 10 kilo dari masjid, umpamanya di rumah kita masih ada kendaraan, kita masih bisa naik kendaraan itu. Apalagi kalau naik kendaraan yang mek-mek itu Pak ya. Nah, begitu di starter sampai ke masjid itu 10 km itu paling 5 menit itu. Iya kan? Nggak sampai itu. Ada orang di rumahnya 4 kendaraannya. Kendaraan lapis baja, kendaraan cepat, kendaraan ringan, jarak pendek, jarak dekat, semua ada. Sejak yang didayung, sejak yang di starter, semua ada di rumah. Tapi kemudian tak pernah sampai ke masjid. Maka jangan buruk sangka dulu, boleh jadi rumahnya jauh dari masjid. Karena perjalanan ke masjid itu perjalanan terjauh buat kita. Maka gak heran kita Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ada orang yang bisa sampai ke masjidnya itu kapan Pak? Waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada orang yang sampai ke masjid kapan? Idul Fitri. Begitu tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah sampai saklar depan Pak. Udah gak sabar mau pegang pipa. Alhamdulillah itu ya. Pakai baju baru, sarung baru, labelnya belum copot di belakang. Masih ada tulisan kredit 4 bulan lagi. Datang Idul Fitri, sudah datang. Ya boleh jadi kita jangan berburu sangka. Rumahnya jauh dari masjid, perjalanannya jauh dari masjid, nyampainya baru 1 tahun perjalanan. Maka bersyukur kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan ke masjidnya, menjadi dekat ke masjidnya. Kenapa? Ada halawatul iman, ada manisnya iman, yang semakin dirasakan manis, yang semakin dirasakan enak, semakin ringan. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada menjadikan rangkaian ibadah yang kita laksanakan berat. Dalam Islam nggak ada ibadah yang berat ya Pak. Nggak ada ibadah yang berat. Yang ada itu ibadah dalam tanda kutip terasa berat ya. Tidak ada ibadah yang berat, cuman yang ada ibadah yang terasa berat. Jadi yang berbicara di situ apa? Rasa-rasa, rasa berat. Jadi kalau sudah ada rasa berat, sebenarnya ibadahnya ringan, tapi perasaannya yang berat. Kalau ada ibadah yang berat dalam Islam, pasti ujungnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keringanan pelaksanaannya. Kalau ada ibadah yang berat, maka dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ringan sesungguhnya, tapi kenapa banyak orang yang belum sanggup untuk sholat? Karena perasaannya masih berat. Ketika orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan musafir, ketika dia berat melaksanakan sholat secara normal, ibadah sholat itu Allah berikan rukhsah. 4 rakaat bolehlah dikerjakan digabung. Zuhur dengan asar dikerjakan di zuhur atau di asar. Kemudian bukan hanya itu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diringankan kembali, diberikan rukhsahnya. Kalau seandainya ibadah itu berat bagi seorang musafir, apa itu? Bolehlah kemudian sholatnya di samping dijamak dan dikosor. Jadi tidak ada ibadah yang berat di dalam Islam. Yang berat itu adalah rasa-rasanya, rasa berat. Dan rasa berat itu ada di mana? Di dalam hati orang yang melaksanakannya. Maka mudah-mudahan kalau Allah turunkan ibadah yang berat, maka tidak akan ada yang sanggup melaksanakannya. Padahal Allah selalu menyampaikan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah menghendaki kesukaran, Allah selalu menghendaki kemudahan buat kita. Oleh karena seluruh ibadah itu mudah, maka jangan dipermudah. Kalau seluruh ibadah itu ringan, maka jangan dienteng-entengi sampai ditinggalkan. Itulah karena Allah berikan cinta kepada kita bersama. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua berlatih terus-menerus untuk bisa mendapatkan manisnya iman itu, halawatul iman itu. Dengan cara apa? Salah satunya wabtagu ilaihil wasilah. Carilah sarana-sarana, carilah aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sarananya hari ini lewat event Iktikaf Ramadan yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah ini. Maka kami yakin, kita doakan Bapak, mudah-mudahan nanti malam bisa hadir ya Pak. Nggak bisa 1 jam ya 3 jam insyaallah. Nggak bisa 3 jam ya sampai subuh insyaallah. Masya Allah, orang yang menjadi tamunya Allah diistimewakan oleh Allah ya kan? Orang yang biasa masak sahur sendiri di rumah
rumah, begitu dia iktikaf sahurnya datang sendiri kemari. Masya Allah. Orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan oleh Allah rezekinya itu. Ya. Karena rezeki itu bukan apa yang kita pegang, rezeki itu bukan apa yang kita usahakan, tapi rezeki itu apa yang kita nikmati. Ya. Banyak orang yang bisa membeli spring bed yang mahal, tapi hanya sedikit orang yang bisa menikmati tidur yang nyenyak. Kalaulah memang orang kaya yang punya duit bisa beli spring bed mahal, bisa dapat tidur nyenyak, maka orang kaya akan nyenyak semua tidurnya. Tapi kalau kita survei di rumah-rumah orang kaya, boleh jadi jangan-jangan nggak tidur semalaman Pak. Kita bayangkan enak rumahnya ya, tidurnya nyenyak, padahal satu malam itu jaga dia Pak. Setiap ada kelotak-kelotak pintu, jangan-jangan. Setiap ada sesuatu yang berbunyi di rumahnya, jangan-jangan. Sementara kita barangkali tidurnya pakai karpet tipis, tapi nyenyaknya sampai kesiangan baru sahurnya. Kenapa itu? Karena kita diberikan nikmat nyenyak tidur. Nyenyak tidur nikmat. Punya harta banyak belum menjamin bisa nyenyak tidur. Maka oleh karena itu, muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti aktivitas seberapa mampunya kita. Kalau saya ibaratkan bahwa iktikaf di masjid itu laksana ruang isolasi Pak. Bapak-bapak ada yang pernah masuk ruang isolasi Pak? Selama Covid ini? Nggak ada ya, mudah-mudahan enggak. Maka sebelum masuk ruang isolasi itu, mari kita masuk ruang isolasi yang disiapkan Allah. Isolasi apa itu? Ruangan isolasi untuk apa? Mengantisipasi, menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Ruangan itu namanya ruang iktikaf. Bukankah nanti di ruang iktikaf itu aktivitas kita yang terbanyak adalah aktivitas sendiri Pak? Kalaupun nanti ada aktivitas tadarus, ada aktivitas itu hanya pengantar saja. Tapi banyakkan aktivitas kita antara kita dengan Allahnya. Iya, banyakkan. Kapan lagi kita beristighfar yang banyak? Di mana kita paling banyak istighfar kalau nggak di masjid? Kita mungkin di luar istighfar ketika ada orang mau nyerempet kita astagfirullah, astagfirullah, tapi 3 kali aja udah selesai. Tapi insya Allah dalam masjid minimal istighfarnya nggak 3 kali, mungkin 300 kali. Ketika kita di luar masjid sulit buat kita untuk tafakur dan muhasabah diri, tapi di dalam masjid dengan suasananya yang luar biasa yang sudah dikondisikan oleh Allah, paling tidak kita bisa merenungi diri sendiri. Ya Allah, usia sudah bertambah, amal kok semakin berkurang. Ya Allah, umur semakin dekat, tapi kok amal tidak semakin dekat kepadamu ya Allah. Kita rasakan itu. Ya Allah, amal belum bertambah, maksiatnya terus makin nambah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iktikaf buat kita saat-saat 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kalau hari ini Ramadan terakhir, maka mudah-mudahan Ramadan terakhir ini jadi lebih istimewa, karena dicatat di dalamnya kita ada iktikaf di dalamnya. Kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka kita menjadi lebih istimewa karena di dalamnya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ucapan terbaik buat kita di hadapan Allah tidak lain adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ucapan kita yang lebih indah di hadapan Allah kecuali pengakuan iktiraf bagaimana kita adalah hamba Allah yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu itu, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah masih tutup itu. Allah masih sembunyikan itu dari pandangan manusia. Hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan dengan diri kita, tapi Allah tidak beberkan kepada orang lain. Kalau Allah bukakan, Masya Allah, mungkin